Alhamdulillah, dan sama-sama kami hormati seluruh mulia Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim Allah Ta'ala bikuri hayati wa umrih. Ya, sama-sama kami muliakan Ibu Nana Romli beserta seluruh keluarga beliau. Ya, saya muliakan para sesepuh, Tuan Jalbar, Habib Ali, wa jamil para habaib al-mukhtaram yang sama-sama kami muliakan, Al-Fatih Al-Bar wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi pernah menyatakan satu pernyataan, al-iman yaman, al-iman yamanin wal hikmah yamaniyah wal fiqhu yamanin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah Yaman. Kemudian Nabi katakan fikih adalah Yaman, hikmah adalah Yaman. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sangat disayangkan di masa kita saat ini digiring opini untuk membenci Yaman. Padahal Nabi SAW sudah menegaskan iman itu di Yaman, hikmah itu di Yaman, fikih itu di Yaman. Nabi katakan di hadapan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan kaumnya. Ada ulama Mesir memberikan ta'liq makna iman di Yaman, karena imam akidah kita ahli sunnah wal jamaah Abul Hasan Al-Ash'ari yang lahir tahun 260 Hijriah. Beliau adalah berasal dari keturunan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang tidak lain adalah orang Yaman. Jadi tidak benar ada yang mengatakan bahwa sebutkan nggak ada orang Yaman yang alim. Ini antara faktor kebencian, ternyata dapat kaidah baru. Bukan hanya cinta itu membutakan, tapi ternyata benci juga membutakan. Hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Ternyata kita temukan kaidah baru. Bencinya kamu kepada sesuatu itu membuat kamu menjadi buta dan tuli. Masa gak ada satu ulama Yaman yang alim sebutkan? Sebenarnya jawabnya satu orang sudah cukup. Kalau ilmu mantik tuh kan, karena dia bilang sebutkan, gak ada satupun orang Yaman yang alim. Jawabannya hanya satu orang. Ini ada ratusan ribu bahkan bisa jutaan. Dan Nabi mengatakan apa? Iman itu di Yaman. Ternyata akidah kita yang selama ini digaungkan ahli sunnah wal jamaah ya, mengikuti Imam Ash'ari, Abu Hasan Ash'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, ternyata beliau adalah orang Yaman. Begitu juga Nabi katakan al-fiqhu yamaniyun atau yamani, fikih itu adalah Yaman. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau juga aslinya adalah berasal dari suku Yaman. Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Maka Nabi katakan fikih adalah Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Ditelusuri oleh ulama Mesir, ternyata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang menulis kitab Al-Hikam itu kalau ditelusuri asalnya dari Yaman. Itu masih ulama-ulama generasi salaf dan pertengahan,
Bahkan Imam Al-Ja'di menulis kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Saking banyaknya ulama Yaman, ditulis kitab biografi para ahli fikih yang asal dari Yaman. Itu jumlahnya sangat banyak. Apakah mereka lupa gurunya Imam Syafi'i yang menjadi imam kita dalam mazhab fikih? 4 guru utama beliau asalnya dari Yaman. Beliau pergi ke Son'ah, belajar kepada Al-Ghodi, Hisham bin Yusuf As-Son'ani. Son'ani adalah nisbat kepada negeri ibu kota Yaman, Son'ah, orang Yaman. Ada juga namanya Mutarrif bin Mazin As-Son'ani. Itu adalah guru-guru daripada Imam Syafi'i. Dan apakah lupa bahwa khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais al-Ghanawi. Nabi mengatakan sebaik-baiknya tabi'in seseorang yang bernama Uwais al-Ghanawi. Dari mana asal beliau? Dari Yaman. Nabi baik-baik tabi'in. Dan masih banyak ulama-ulama Yaman lainnya seperti gurunya Imam Bukhari yang termuat di dalam Sahih Bukhari. Periwayat yang sanadnya itu sampai kepada salah satu ulama asal Yaman, asal Son'ah, bernama Syekh Abdul Razak As-Son'ani. Itu adalah tabaqatnya gurunya Imam Bukhari, berasal dari Yaman. Gak bisa kita sebutkan satu persatu, belum yang di Zabid entah berapa banyak dapat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fi Zabid, Allah berikan keberkahan di kota Zabid, di kota Tarim, di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kebanyakan murtad setelah wafat, tapi penduduk Tarim sejak zaman itu gak ada satupun yang murtad. Didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar karena saking bahagianya diberikan keberkahan air yang berlimpah dan ditumbuhkan para ulama dengan jumlah yang banyak sebagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh di negeri tersebut. Ini terwujud doa daripada beliau. Nah, ini jadi bukan hanya cinta membutakan, tapi benci itu juga membutakan mata dan hati orang. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, terkait dengan tarjamah ringkas Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sepengetahuan kami beliau lahir dari keluarga yang memang ahli ilmu. Kakek beliau ada namanya Al-Habib Alwi Al-Jufri, Wal-Habib Segaf. Itu adalah Ghodi, dan mereka adalah ulama-ulama yang sudah sampai kepada level orang-orang yang berhak mengeluarkan fatwa. Bahkan fatwa-fatwa kakek-kakek dari guru tua itu termuat di dalam kitab Bughiyat Al-Mustarsyidin yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Guru tua lahir kalau hitungan Masehi itu kurang lebih 1892 Masehi, tepatnya 15 Maret. Wafat 1969 Masehi, tanggal kurang lebih tanggal 22 Desember. Beliau menginjakkan kaki di Ternate itu tahun 1963 Masehi. Di Ternate kemudian melanjutkan dakwanya beliau sampai ke Halmahera, ke Jailolo, ke Weda, bahkan ke Moti, Pulau Bacan. Nah, setahun berikutnya berdiri Pondok Pesantren Al-Khairat di Ternate yang awalnya dulu di Kampung Makassar, kemudian pindah ke Kalumpang dan seterusnya. Di Palu awal berdiri 1930 Masehi. Al-Habib Idrus dilahirkan di kota Taris, 4 km kurang lebih dekat dengan kota Seoul. Di masa beliau tumbuh menjadi seorang anak yang memang pencinta ilmu, dan di masa beliau khususnya di kota Seoul itu banyak ulama-ulama besar yang tinggal di tempat tersebut. Beliau menimba ilmu kepada ayah beliau Al-Habib Salim, kemudian kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, juga berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya Ribat Tarim, yang guru kita belajar di tempat tersebut. Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Hasan adalah putra-putra beliau. Kemudian belajar kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Bakfir,
wal Habib Musnid Dunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan masih banyak ulama-ulama besar yang beliau menimba ilmu kepada mereka. Bukan hanya di Seoul, sampai ke kota Tarim juga beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di tempat tersebut. Bahkan ayah beliau membawa beliau ke Makkah, kemudian beliau tabarukan dan juga istifadah dan meminta doa kepada Said Abbas bin Alwi, Said Abbas Al-Maliki, ya, kakek daripada Abu ya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian beliau secara formal juga sekolah di sekolah formal yang ada di negeri beliau di Seoul atau di Taris, Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Di usia 12 tahun beliau sudah mampu mengistinbat atau beristihad mengeluarkan 200 hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu di usia guru tua 12 tahun. Hafal Al-Quran, karena hafid Al-Quran biitqan. Beliau menghafal Al-Quran dengan sangat kuat, dan 200 masalah hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran beliau keluarkan, beristihad dengan keluasan ilmu beliau. Itu di usia 12 tahun. Ayah beliau memiliki sekolah madrasah di sana, dilanjutkan oleh guru tua. Ketika ayah beliau wafat, ayah beliau produktif menulis kitab, seorang ulama besar, bahkan menjabat sebagai qadhi yang dipilih oleh Sultan Mansur Al-Kafili yang waktu itu adalah raja yang ada di Seoul. Dipilihlah guru tua di usia di bawah 20 tahun sudah menjabat sebagai qadhi, dan para ulama di antara guru-guru beliau sudah memberikan izin kepada guru tua untuk mengeluarkan fatwa di usia di bawah 20 tahun, sehingga diberikan julukan Al-Bahrul Fahamah, ulama yang memiliki pemahaman mendalam layaknya lautan terhadap ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu mantiq, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu lainnya beliau sudah kuasai. Ibu beliau pribumi dari sisi nasab ke atas, walaupun Al-Jufri, tapi punya hubungan kekerabatan dengan kerajaan Goa atau Wajok, ya, Senggang Wajok. Jadi itu dari ibu beliau Syarifah Nur Al-Jufri. Kalau ditarik nasabnya punya hubungan kekerabatan dan keluarga dengan kerajaan tersebut. Dan ayah beliau pernah membawa beliau pertama kali ke Indonesia untuk bertemu dengan kerabat-kerabat beliau. Setelah itu kembali ke Hadramaut di masa penjajahan Inggris. Waktu itu beliau dengan sahabat beliau membawa dokumen yang berisikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penjajah. Tujuannya Mesir, tapi di muka. Kemudian dikatakan kalau tinggal di sini tetap di Yaman dengan sahabat beliau Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sattaf, seorang ulama ahli sejarah yang menulis kitab Idamul Qud fi Buldani Hadramaut. Al-Habib Abdurrahman tetap berada di Seoul. Guru tua melanjutkan dakwanya ke Nusantara tahun 1922 Masehi. Beliau berangkat, ya, mampir di Pulau Jawa, di beberapa tempatnya ada Pekalongan, kemudian Solo. Nah, beliau punya hubungan dekat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuirah, hubungan dekat dengan beliau Kiai Hashim, bahkan tinggal di situ untuk beberapa waktu. Dan banyak santri-santri yang usianya yang sudah sepuh yang hidup saat ini, mereka punya kakek yang sudah tua, itu banyak mengambil keberkahan dari guru tua ketika guru tua ada di pesantren Tebuirah, yaitu yang diasas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah itu beliau ke Solo dan akhirnya sampai ke Sulawesi Tengah. Tepatnya beliau dirikan madrasah atau institusi pendidikan Islam di Palu pada tahun 1930 Masehi, yang sekarang tercatat kurang lebih sepengetahuan ini data-data yang kami minta, itu cabangnya sudah mencapai 1.600 cabang. Kayaknya itu cabang sekolah terbanyak sedunia. 1.600, ya, cabang, baik universitas ada, madrasah ada,
pondok pesantren ada. Nah, dan alumninya jutaan kalau dihitung dari zaman beliau. Belum di Ternate waktu belajar di kompleks Pohon Pala Al-Herat, itu ada beberapa murid langsung dan atau murid dari murid. Ada Ustadz Musa, Allah yarham, Ustadz Al-Basarina, Ustadz Bungsu, sampai meninggal di sini. Ya, dan rata-rata karakter murid-murid guru tua itu tawadu gitu. Gak ada suara, diam. Padahal ilmunya luar biasa. Ya, itu. Jadi asalnya beliau sangat besar. Nah, dan beliau wafat pada tahun 1969 Masehi. Ya Allah yarham, mudah-mudahan kita semua bisa dapat barokah daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas ilmunya yang sangat luas dan luar biasa. Mari sama-sama kita mendengar penyampaian tausiah dari Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghani al-Wahid Majid al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farjallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib. Ini Al-Habib Abdul Rahman ini lebih muda dari saya, tapi Masya Allah saya akui keilmuannya. Alhamdulillah Ternate punya Habib Abdul Rahman. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya, bisa mengasuh pondok Al-Khairat dengan baik, Haji Mawaddah dengan baik, ya, diterima sama umat. Ini ilmu ini penting. Cahaya seperti lampu kalau kita jalan di dalam kegelapan. Bagaimana kita akan berjalan dalam kegelapan kalau tidak ada ilmu? Maka ilmu dalam kehidupan Islam sangat penting. Bahkan ayat yang pertama difirmankan oleh Allah adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti dalam ayat yang lain lagi ada satu ayat, satu perintah lagi tentang membaca. Iqra kitabaka kafa bi nafsik. Suruh baca. Baca. Ada perintah 3 kali dalam Al-Quran. Paling tidak itu. Nanti ada kata tala, yatlu, itu juga artinya membaca. Kita hari ini kalah secara fisik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam secara agama. Tetapi secara muslimin, al-muslimun mahjubun, al-Islam mahjubun bil muslimin, kata Syekh Muhammad Abduh. Islam tersendiri tertutup karena keadaan muslimin yang lemah. Lemah apa kita sekarang? Lemah ilmu terutama. Mereka teknologi Nasrani, Eropa sudah mengalahkan kita. Amerika, China dengan kecanggihannya bisa bikin nuklir, bikin pesawat perang dan lain-lain. Ayo, ada yang bisa akui. Kalau kita bisa mengakui kehebatan orang, berarti Anda orang hebat. Kita harus akui. Kita cuma bisa ngomong,
koar-koar, baru bisa nyumbang beras. Kita hanya bisa share berita-berita antara Palestina. Apa yang dibuat oleh negara Islam kebanyakan, mayoritas Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan negara-negara, bahkan Mesir sekalipun yang kota ilmu. Bela nggak sama Palestina? Takut. Pemimpinnya takut, walaupun rakyatnya banyak yang berani emang. Cuman Iran sama Yaman yang terang-terangan mengobarkan perang sama Amerika. Kami punya harga diri. Ini yang perlu wibawa. Buat apa kita negeri muslimin begini besar dipimpin Nasrani? Wibawa lu di mana? Mata lu di mana? Muka lu mau ditaruh di mana? Cuma dikata mau kasih duit kita. Apa hanya duit dan perempuan, harta tahta aja yang kita punya? Kita punya harga diri, kita punya izzah, kita punya ghirah. Mana itu semua? Ayo kembali. Jangan malu Anda menuntut ilmu. Jangan Anda petak-petak, pisah-pisah majlis ilmu. Bersatu untuk Allah dan Rasul. Mau Anda keluaran Ustaz Muhammad Maliki, mau Anda keluaran Habib Zain Nuzmir, mau Anda keluaran Habib Salman Syatri atau Habib Hasan, mau Anda keluaran Habib Umar bin Habib, mau Anda keluar dari Azhar, mau Anda dari Syria ataupun lain, berjuang untuk Allah dan Rasul bersama-sama, saling bergotong royong, bantu membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsm. Ini yang lakukan Habib Idrus. Maka ibu Nona ini orang pintar, saya bilang, perempuan tapi kayak laki-laki. Insya Allah Nona terus, ya, walaupun sudah tua tetap Nona muda jiwanya. Ini yang perlu semangat muda. Walaupun darah sudah tua, gue masih muda, semangat gue lu lawan lo, ayo boleh. Ini yang kita cari. Himmatur rijal tuhdimul jibal, kata pepatah Arab. Semangat seorang laki-laki bisa menggoncangkan gunung. Walaupun cerita-cerita mungkin bohong, tapi saya pernah dengar di kitab kita ada seseorang yang ingin menguras lautan karena semangat yang tinggi, dari hati yang bersih, dari pikiran yang bersih. Itu ikan di laut ketakutan, ini laut mau dikuras sama si fulan, padahal secara akal nggak bisa laut dikuras. Kalau kolam ikan bisa dikuras betonnya, akuarium bisa dikuras, ini laut mau dikuras. Tapi Allah berikan ilham kepada ikan-ikan. Ini orang lagi mencari permata. Ayo kita bawa itu permata ke pantai supaya berhenti dia menguras laut ini. Itu Allah gerakan ikan-ikan, bawa itu permata. Dapat itu pelipat. Sudah dapat. Nggak usah sampai kuras. Sudah dapat. Jual sama raja, jadi orang kaya raya. Masya Allah. Ini salah satu contoh semangat anak muda, semangat orang tua, generasi 45, generasi 66, maju bersama, jangan pisah. Kau orang tua, kami anak muda, bersatu, mendukung. Anak muda jangan suka pisah sama orang tua. Ini politik, hanya orang-orang cerdas yang tahu. Ketika anak muda bikin statement sendiri, bikin kelompok sendiri, bikin organisasi sendiri, tidak mau tanya sama orang tua, kau akan sesat dan menyesatkan. Kebaikan yang kau berikan akan lebih banyak daripada madorot, lebih madorot yang lebih banyak daripada manfaat. Tawadu, bawa diri baik-baik, jangan malu kalau berbuat baik. Kalau kau maksiat kau malu. Sebagian orang yastahyuna min Allah wa la yastahyuna min nas. Sebagian orang tidak malu sama Allah, tapi malunya sama manusia. Kalau dia bersendiri di kamar, dia maksiat, dia buka video porno, dia bikin macam-macam di hadapan manusia seolah-olah wali, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sorban, pakai imamah dan lain-lain. Ini berarti apa? Munafik. Kita harus merasa ada ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau belum mampu dalam keadaan itu, rasakanlah Allah melihatmu, Allah memantaumu. Namanya berubah, merasa dekat sama Allah. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah nadir, Allah garibun minni. Allah dekat. Lihat, ente ini masuk apa tuh?
Supermarket ada CCTV nggak? Dulu nggak ada CCTV, banyak pencurian. Sekarang ada CCTV, walaupun mati itu CCTV. Orang takut. Takutnya kenapa? Karena dilihat sama CCTV. Takut dibuktikan lo nyuri ya. Ketahuan sekarang, canggih. Nah, jadi jangan sampai takut sama CCTV, nggak takut sama Allah. Nggak ada CCTV lo nyuri lagi. Nauzubillah min. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufi, orang yang cerdas. Ibunya dari Bone, dari Sangkang Wajo, masih sepupu sama datuk saya. Al-Habib Abu Bakar bin Safi Al-Habib punya ibu namanya Maimun. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufi punya nama Nur. Nur dan Maimun anak Raja Sengkang. Jadi Habib Idrus sama Habib Abu Bakar bin Safi sepupu. Habib Muhammad sama saya punya kakek Abdullah bin Abu Bakar sepupu 2 kali. Habib Segaf sama umi saya sepupu 3 kali. Itu kalau bicara nasab, kehubungan dengan guru tua Habib Idrus bin Salim beliau pribumi, cuman lahirnya di Teris, dibawa ke Hadramut, lahir di Teris. Kampungnya Al-Yufi itu di Hadramut Teris. Kampungnya Anas Syekh Abu Bakar Inat, kampungnya Habib Fadli Grand, Al-Bar itu kumpulnya Grand semua. Saya sudah ziarah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar Grand. Nanti kampungnya Al-Habsi Al-Segaf Sewun. Ada kampungnya masih asing. Al-Bur kampungnya Ali Idrus. Nah, insya Allah antum bisa ziarah ke Tarim supaya tahu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib menyatakan, siapa habaib, zuriyah Rasul, muhabaib, musyarifah yang nggak tahu jalan, suruh balik kampung. Asimatul bilad Tarim. Asimah, ibu kotanya para habaib Alawiyin adalah Tarim. Tahu setahun, jangankan kalau bisa setahun. Setahun tuh dari agenda awal tahun sampai akhir tahun dia lihat. Semuanya ada Tarim ibadah. Kebiasaan kota Tarim sesuai dengan sunnah, tidak menentang, baru adatnya. Apalagi dia yang dilakukan dengan sunnah-sunnahnya, dengan yang wajib-wajib. Allah masih kama ya. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab yaqul, qala Al-Habib Alwi bin Syahab, "Idza kanat dunya ama fa Tarim awar." Jika dunia ini sudah buta, maka Tarim masih buta sebelah, artinya masih lihat. Mesir itu ibu kotanya Gahirah. Apa arti Gahirah? Tahu Gahirah? Memaksa orang kalau di sini mau tidak mau, kalau sudah masuk Mesir terpaksa ingin jadi baik, terpaksa jadi ingin menuntut ilmu. Nah, Tarim ini Gahirah, artinya Gahirah. Intisarinya Gahirah adalah Tarim. Nanti masuk cerita Tarim kata Habib Al-Atas, hatta lu numpang ngejing lu balik lagi insyaallah barokah. Man dakhal Tarim tu'tal muna wal bisyarah min tarimil khair la barihat fi amanillah khairi wali. Allah Ta'ala hadat yang punya ucapan. Jadi ada Habib Abdurrahman tadi bicara Yaman. Yaman itu negaranya. Negara Yaman sudah didoain sama Rasul. Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Ya Allah berikanlah keberkahan kota Yaman, negeri Yaman dan Syam. Yaman itu bukan Yaman aja, termasuk Mekah. Sebelum dipecah dengan Saudi, itu Yaman sama Saudi satu negara. Makanya disebut Nabi Muhammad Al-Yamani. Nabi Muhammad adalah orang Yaman. Antum supaya tahu. Makanya ada di batu Ka'bah itu. Doa 3 kali Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Saat itu ada orang Najd. Najdnya sekarang Riyadh. Jeddah itu namanya Najd. Kok Rasulullah antum kok doain Yaman sama Syam doang? Syam itu Syria, Palestina, itu namanya Lebanon, itu namanya Syam. Kok antum cuma doain Syam sama Yaman ya? Kita punya kota negeri yang Najd kok, doain juga dong. Nabi bilang apa? La, saya nggak mau doain Najd. Wa min hunaka yakhrujud dajjal, wa min hunaka yakhrujul fitan, wa min hunaka yakhrujul syaitan, wa min hunaka yakhrujul zalazil. Nanti dari Najd akan keluar goncangan, dari Najd akan keluar fitnah, akan keluar tanduk setan. Sampai 1800 Masehi ulama bingung apa maksud Rasulullah punya ucapan ini. Keluar zalazil, keluar fitnah, keluar tanduk setan. Sampai timbul sekte Wahabi yang membid'ahkan, mensyirikan, mengkafirkan. Apalagi sekarang ditambah jam ada tanduknya tuh, tanduk.
setan. Ini kasapnya Rasulullah. Rasul udah mandan dari dulu, udah lihat apa yang terjadi. Kama dari nutudan, sebagaimana kau menanam kau akan menuai. Ya al-Islam ghariban wa sayudu kama bada. Islam datang dalam keadaan asing, nanti besok asing lagi. Dulu ahli sunnah tidak asing di Mekah, pertama-tama asing awal dakwah ya Rasul. Sekarang asing lagi. Kalau orang maulid, orang tahlil di Mekah dianggap aneh. Ini pandangan orang-orang yang pesimis. Tapi pandangan orang optimis, Islam pertama keluar menggoncangkan dunia. Nanti di akhir zaman akan menggoncangkan dunia lagi. Insya Allah Imam Mahdi keluar, selamat, Palestina merdeka, Dajjal mati, Nabi Isa turun. Amin ya Rabbal. Anak kalau mau bicara Habib itu panjang. Guru tua saya punya abah, punya guru. Saya abah nih Ahmad bin Hamid itu berguru sama guru tua, murid yang guru tua. Sampai muallimin di al-khairat. Lalu diserahkan kepada Habib Ali bin Abu Bakar bin Safi, kakaknya Habib Abdullah. Belajar sama sebelum al-khairat dulu di Ampana itu ada al-hidayah. Karena Habib Abdullah menghormati guru tua, dijadikanlah al-hidayah menjadi hidayatul khairat. Al-hidayah adalah al-khairat, al-khairat adalah demi apa? Demi persatuan, satu bendera. Jangan pisah-pisah. Lu al-mawadah, gua al-khair wal barakah. Jangan pisah-pisah, lu jangan bawa diri, man. Lu baru, man. Gua udah tahun 2007 dakwah di Ternate. Paham lo? Ini anak ajak supaya orang sadar, sehat pikirannya, jangan memblok-blok. Kita punya Indonesia, punya Presiden Soekarno dulu, nggak mau dikuasai PBB, dia bikin non-blok. Enak aja gue ikut Eropa, enak aja gue ikut Amerika. Non-blok, Afrika sama Asia juga bisa aja lo. Insya Allah Indonesia jadi negara superpower. Amin ya Rabbal Alamin. Percaya nggak? Lo nggak pede ngomongnya. Gue percaya pasti Indonesia menjadi superpower asal presidennya Imam Mahdi. Amin ya Rabbal. Habaib harus ahlul bait. Itu pendeta-pendeta, apa kok pendetanya Yahudi namanya apa? Bukan, ada satu bahasa yang terkenal. Apa? Bukan. Rabi Yahudi tahu yang bisa merdekakan Palestina, yang bisa mengalahkan mereka Israel hanya kalau dipimpin oleh ahlul bait Rasulullah SAW. Saya dengar dari telinganya Habib Abu Bakar langsung, bukan orang lain. Kalau Rabi aja tahu, lu masa bahlul? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad, mereka mengenal Islam lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu kelemahan Islam. Apa caranya? Diadu domba. Habib sama Habib diadu domba, Habib sama Kiai diadu domba, Kiai sama Kiai diadu. NU dipecah, Muhammadiyah dipecah. Ini lu jangan mau terprovokasi, jangan mau diadu domba. Nanti besok-besok lu jadi domba. Nauzubillah min. Yang mau didodong domba hanya domba. Kita kan manusia. Idza jaa fasikun binabain fatabayyanu. Jika datang berita dari seorang yang fasik, check and recheck. Jangan dengar. Allah ciptakan dua telinga supaya dengar kanan, supaya dengar kiri, dengar depan, dengar belakang, baru putuskan. Jangan lu terprovokasi, terpancing. Ini politik yang hari ini. Anda belajar politik, jangan tinggalkan. Orang Islam itu dakwah bisiasah. Gimana nih? Ya, Wal Habib Idrus bin Salim Al-Wali, kita harap keberkahannya turun kepada kita. Beliau meninggal 12 Syawal dan beliau menyatakan sebelum meninggal dia udah kasyaf. Nanti tanggal 12 Syawal ngumpul semua murid-murid. Bingung tuh murid, apa maksudnya? Tahu-tahu itu adalah hari meninggalnya Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya, insyaallah. Ya. بفنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat, Ibu Nona panjang umur, sehat afiat, anak-anaknya jadikan ulama yang saleh, yang muti'ah, yang salihah, keturunan yang banyak, yang barokah. Doakan saya juga dapat anak laki-laki. Pengen penerus laki-laki yang banyak. Kalau bisa 10 atau 7, amin ya rabbal alamin. Dapat hari lagi yang cantik, yang kaya, yang salehah, yang tidak bakhil. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Lebih bagi lagi bersemangat ini. Masya Allah. Saya kelima.